Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 5D kelompok 7 yang beranggotakan 1. Laila Nur Hasanah NIM A510 190 223, 2. Nita Nur Sinta Dewi NIM A510 190 224, 3. Rifanatul Mustaqimah NIM A510 190 225, 4. Fira Nandia NIM A510 190 227, 5. Nanda Kartika Istiqomah NIM A510 190 228, 6. Ayuni Sitri Utami NIM A510 190 229. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang cooperative learning. Berikut penjelasannya. Pembelajaran kooperatif adalah model atau strategi pengajaran yang dicirikan oleh tugas, tujuan, dan struktur penghargaan yang kooperatif dan menuntut siswa untuk secara aktif terlibat dalam diskusi, debat, bimbingan belajar, dan kerja tim. Tujuan pembelajaran kooperatif bersifat kognitif dan sosial. Siswa bekerja dalam tim untuk memperoleh dan menguasai informasi baru dan untuk mempelajari keterampilan sosial dan kerja tim. Sedangkan peran guru dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai fasilitator, pelatih, dan pembimbing. Guru menyiapkan bahan untuk digunakan siswa, campur tangan ketika kelompok membutuhkan bantuan, dan memastikan akuntabilitas individu dan kelompok. Selanjutnya, secara umum ada 6 fase pembelajaran kooperatif, yaitu 1. Memperjelas tujuan dan memotivasi siswa, 2. Menyajikan informasi, 3. Mengatur siswa ke dalam tim belajar, 4. Membantu kerja tim dan belajar, 5. Presentasi kerja kelompok atau tes materi, dan 6. Pengakuan atas usaha pencapaian individu dan kelompok. Selanjutnya, terdapat 3 perspektif teoritis yang memberikan dukungan intelektual untuk pembelajaran kooperatif. Yang pertama, ada konsep kelas demokratis. Yang kedua, penerimaan dan toleransi perbedaan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdasarkan pengalaman. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat 3 efek. Yang pertama, efek pada prestasi akademik. Yang kedua, efek pada perilaku kooperatif. Yang ketiga, efek pada penerimaan dan toleransi terhadap keberagaman. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, ada memilih pendekatan pembelajaran kooperatif. Terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan struktural. Kagan dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam pembelajaran apapun dan bisa digunakan secara spontan. Sedangkan Jigsaw dan STAD membutuhkan lebih banyak perencanaan dan pengorganisasian. Kemudian dalam investigasi kelompok, yaitu pendekatan yang paling kompleks dan sering membutuhkan koordinasi. Kemudian yang kedua, memilih tujuan dan konten pelajarannya. Yang ketiga, mengelompokkan siswa. Ada banyak cara untuk mengelompokkan siswa seperti heterogen, homogen, acak, atau berdasarkan minat siswa. Yang keempat, mengumpulkan dan mengorganisir materi. Yang kelima, mengatur lingkungan belajarnya, sehingga di sini perlu sekali fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Ikhtisar atau rangkuman 5 pendekatan pembelajaran kooperatif antara lain 1. Roger dan David Johnson mengembangkan pendekatan belajar bersama tahun 1975-1998. Yang kedua adalah Spencer Kagan mengembangkan pendekatan struktural pada tahun 1994-2008. Yang ketiga adalah Elliot Erickson mengembangkan pendekatan Jigsaw pada tahun 1978-1997. Yang keempat adalah Shlomo Sharan DKK mengembangkan pendekatan investigasi kelompok pada tahun 1990-1992. Yang kelima adalah Robert Slavin mengembangkan pendekatan
Tim Mahasiswa Divisi Prestasi pada tahun 1994 dan 1995. Pendekatan belajar bersama Roger dan David Johnson. Pola interaksi Roger dan David Johnson menyatakan bahwa kegiatan belajar dan tugas dapat disusun dalam 3 cara. Bagaimana kegiatan belajar dan tugas terstruktur menentukan bagaimana siswa berinteraksi satu sama lain, guru, dan materi pembelajaran. Melalui yang pertama, kegiatan kompetisi menuntut siswa untuk bersaing satu sama lain. Yang kedua, kegiatan individualistis dan tugas membuat siswa bekerja dan bertindak sendiri. Yang ketiga adalah kegiatan kooperasi dan tugas menuntut siswa untuk bekerja sama untuk belajar. Kedua ada Johnson dan Holoubek 1990 menguraikan 5 elemen dasar dalam model belajar bersama. Yang pertama adalah saling ketergantungan positif. Maksudnya, menciptakan lingkungan di mana semua anggota kelompok merasa terhubung atau satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah akuntabilitas individu. Pastikan setiap anggota kelompok bertanggung jawab dan dapat menunjukkan kecenderungan mereka sendiri. Yang ketiga adalah interaksi tatap muka. Maksudnya, mengatur lingkungan untuk mendorong interaksi dan dialog antar anggota kelompok saat mengerjakan tugas bersama. Keempat adalah keterampilan kolaboratif, di mana siswa terfokus pada keterampilan sosial. Keterampilan sosial termasuk mendengarkan, memahami, mengklasifikasi, memeriksa pemahaman, bergiliran, mendorong, dan keterampilan pemecahan konflik. Yang kelima adalah pengolahan, maksudnya melibatkan siswa dalam refleksi dan penilaian tujuan akademik kelompok dan interaksi kolaboratif. Pendekatan struktural Kagan yang dikembangkan oleh Spencer Kagan. Dalam pendekatan struktural ini, Kagan menggabungkan perkembangan kognitif dengan perkembangan sosial. Ia mengusulkan 4 pertanyaan untuk dipertimbangkan guru ketika memilih menggunakan pendekatan struktural ini dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, perkembangan kognitif seperti apa yang dipupuknya? Kedua, perkembangan sosial seperti apa yang dipupuknya? Yang ketiga, di mana dalam keseluruhan rencana, pelajaran apa yang paling cocok untuk digunakan? Yang keempat, kurikulum seperti apa yang paling baik untuk digunakan? Selanjutnya ada pendekatan jigsaw yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Pendekatan pembelajaran kooperatif jigsaw ini membagi materi pembelajaran sehingga anggota kelompok dapat mengerjakan topik tertentu. Jigsaw adalah pendekatan yang kuat untuk pembelajaran kooperatif. Seperti pendekatan lainnya, tidak hanya memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, tetapi juga telah terbukti menjadi cara yang efektif untuk mencakup berbagai materi akademik dalam waktu yang relatif singkat. Pendekatan investigasi kelompok yang dikembangkan oleh Shlomo Zaran dan kawan-kawan. Pendekatan pembelajaran kooperatif atau investigasi kelompok memadukan tujuan penyelidikan akademik dan pembelajaran proses sosial, dapat digunakan di semua bidang studi dan di semua tingkat usia. Fase dalam investigasi kelompok yang pertama yaitu pengelompokan, yang kedua perencanaan, yang ketiga menyelidiki, yang keempat mengatur produk akhir, yang kelima mempresentasikan, dan yang keenam mengevaluasi. Pendekatan Student Teams Achievement Division atau STAD yang dikembangkan oleh Robert Slavin. Pendekatan STAD ini telah diteliti secara efektif untuk membantu siswa menguasai deklaratif pengetahuan berupa fakta dasar dan informasi konseptual. STAD terdiri dari 5 elemen yang saling terkait. Yang pertama, presentasi kelas, yang kedua, tim, yang ketiga, kuis, yang keempat, skor peningkatan individu, yang kelima, pengakuan tim. Penilaian pembelajaran kooperatif ada 2, yaitu 1. Pembelajaran kooperatif memungkinkan untuk melakukan penilaian diri, penilaian rekan, dan penilaian guru. Selain itu, masih ada banyak kesempatan untuk memberikan siswa dengan umpan balik yang berkelanjutan. 2.
Banyak strategi yang dapat digunakan untuk penilaian, misalnya tes kertas dan pensil, observasi, daftar periksa, rubrik, dan evaluasi kelompok. Strategi penilaian tersebut dapat digunakan untuk menilai hasil pembelajaran kooperatif. Rubrik dapat digunakan untuk menilai produk dan presentasi dan juga keterampilan sosial. Sedangkan daftar periksa digunakan untuk mengamati perkembangan keterampilan kooperatif. Penilaian pembelajaran kooperatif dilihat dari pendekatannya. 1. STAD dan Jigsaw membutuhkan kuis untuk diberikan secara teratur, biasanya pada akhir pelajaran atau segmen instruksional. 2. Investigasi kelompok membutuhkan penilaian proyek siswa, pertunjukan, dan presentasi. 3. Kagan dan Johnson mendorong penggunaan penilaian diri dan kelompok. Mereka juga mengomentari 3 masalah yang terkait dengan penilaian kegiatan dan produk pembelajaran kooperatif, yaitu skor peningkatan pembelajaran akademik, penilaian kerjasama, dan skor serta penghargaan individu bersama tim. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.